Hi guys, welcome back with me, Dena. And ya, seperti yang udah kalian lihat di judul, di video kali ini aku bakalan talking about confidence and insecurities. Pokoknya tentang perempuan. So yeah, here we go. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan jelasin tentang confidence dan aku bakalan kasih beberapa tips juga supaya kamu lebih percaya diri. So ya guys, talking about confidence, apa sih sebenarnya confident atau kepercayaan diri? So, confident atau kepercayaan diri adalah keyakinan positif yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan, penilaian, dan nilai dirinya sendiri. Dan tentunya saat kita memiliki confidence atau kepercayaan diri ini bisa sangat membantu kita sebagai individu tuh untuk mengatasi masalah, untuk mengambil resiko yang sehat, dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik setiap harinya. So guys, apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih percaya sama diri kita sendiri? Jadi yang pertama itu knowing and acceptance. You have to know yourself first, then you can be confident of yourself gitu. Aku pribadi, aku tuh ngelakuin journal. Aku tulis kelebihan kekurangan aku tulis apa hal yang aku nggak suka dan aku suka, aku tulis hal yang membuat aku insecure gitu. Dan ternyata menulis itu membantu kita bisa melihat dengan jelas apa sih sebenarnya menjadi struggle dalam hidup kita gitu, dalam diri kita. Nah, aku bisa tahu kan kelebihan dan kekurangan, hal-hal yang membuat aku insecure, dan pada saat itu aku tulis dua hal, yaitu about intellectual, soal kepintaran. Pada saat itu tuh aku ngerasa kayak nggak punya skill, nggak bagus dalam suatu hal gitu, dan akhirnya aku insecure dengan itu. Tapi dari situ aku bertanya ke diri aku sendiri, apa sih yang bisa aku lakuin untuk bisa pintar dalam suatu hal? Ya belajar gitu. Misalnya dalam akademik, ya belajar hal-hal yang berhubungan akademik. Pengen pintar masak, ya belajar masak, lihat tutorial YouTube. Pengen jago nyanyi, ya latihan. Semua kan harus belajar. Dan hal kedua yang bikin aku insecure itu adalah fisik aku. Dulu tuh aku insecure banget karena kulit aku yang lumayan dark. Dan pada saat itu tuh lagi panas-panasnya tentang beauty standard, tentang cantik itu harus putih, harus langsing, harus tinggi, harus punya rambut lurus, hidung mancung, mata sipit, dan beberapa standar lainnya. Aku belajar untuk menerima diri aku sendiri dengan apa adanya aku gitu. Nah, yang kedua adalah self-care. Bagaimana aku bisa memperhatikan, kalian bisa memperhatikan, merawat diri kalian sendiri, bukan hanya bagian luar tapi juga di dalam. Dan yang aku lakuin tuh aku merubah habit-habit yang mungkin buruk, membuat lifestyle yang lebih sehat, misalnya olahraga yang cukup, minum air yang banyak, makanan-makanan sehat, kemudian tidur yang cukup. Menurut aku tuh harus banget gitu ngelakuin 4 hal ini karena itu membuat diri kita sehat di dalam. Dan yang di luar tentunya kita harus skincare, harus perawatan diri. Jangan invest ke barang-barang tapi invest ke perawatan diri kamu. Invest ke badan, invest ke pikiran, banyak belajar gitu hal-hal baru, banyak mencari tahu hal baru, banyak belajar dari pengalaman orang lain. Pokoknya invest hal-hal yang bisa menguntungkan kamu di masa depan. Nah, yang ketiga adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Surround yourself with positive people. Ini sangat berpengaruh karena dengan siapa kita sering bergaul, dengan siapa kita sering berkumpul, itu akan membentuk diri kita juga. Kalau kamu ngumpul sama orang-orang yang suka gosip, kamu akan jadi tukang gosip. Kalau kamu ngumpul sama orang-orang yang gak punya semangat hidup, gak punya tujuan hidup, kamu akan jadi seperti itu. Intinya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya tujuan hidup, orang-orang yang positif, gak suka gosip, dan pengen memperbaiki diri to be a better version of themselves. So you can be that too. Tentunya aku pribadi, aku tuh semakin besar udah lebih berani lagi untuk meng-cut off orang-orang yang mungkin emang gak se-value sama aku, gak se-energi sama aku, dan aku berani untuk meng-cut itu. Karena kalau aku gak berani untuk mengambil keputusan itu, tentunya aku gak bakalan berkembang. Tentunya aku gak bakalan menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari kemarin karena yang aku lakuin adalah hal yang sama gitu. Jadi aku harus belajar untuk berani bersuara, belajar untuk mengatakan tidak, belajar untuk meng-cut off orang-orang yang emang udah nggak seenergi, orang-orang yang beda tujuan hidupnya gitu.
Dan yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur akan segala sesuatu yang sudah kamu lalui. Bersyukur untuk segala sesuatu yang udah kamu lakuin di masa lalu, baik buruk, itu yang membentuk dirimu sekarang. Dan aku selalu bilang ke diri aku sendiri, you're not perfect, but you're amazing just the way you are. You're beautiful just the way you are. You're kind, you're confident, you're independent. Kayak banyak banget afirmasi-afirmasi positif yang aku berikan ke diri aku sendiri. Dan secara tidak sadar, alam bawah sadarku tuh percaya, sedikit demi sedikit percaya gitu dengan apa yang aku katakan terhadap diri aku sendiri. And I want to remind you, no one can tell you who you are when you already know who you are. Kalau kamu benar-benar udah tahu, benar-benar udah mengerti siapa dirimu, opini, pandangan orang lain terhadap kamu itu nggak akan mempengaruhi pandangan terhadap dirimu sendiri. So, just be authentic, be you, do you, and for you. Girl, jangan pernah takut untuk bersuara atas apa yang kamu anggap benar dan memang selama itu benar. Just do it. Jangan pernah takut keluar dari zona nyaman. Jangan pernah takut dengan opini-opini masyarakat yang nggak realistis. Aku pernah lihat Najwa Shihab tuh bilang kalau perempuan itu dekat dengan dua kata, terlalu dan harus. Kamu terlalu kurus, terlalu menor, terlalu gendut, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ini, terlalu itu, dan harus begini, dan begitu. Right? Dan aku bersuara karena aku peduli dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin belum cukup berani untuk menyuarakan tentang hak mereka gitu. Dan ayo berani keluar dari zona nyaman, berani mematahkan stigma, dan berani menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah takut dengan stigma yang sudah bertahun-tahun dibuat oleh masyarakat. Saatnya kita sebagai perempuan tuh bangkit, mematahkan stigma, dan menjadi perempuan-perempuan yang perkasa, perempuan-perempuan yang berani gitu. Do whatever you wanna do, be whatever you wanna be, as long as tidak merugikan orang lain dan merugikan dirimu sendiri, just do it. Dan buat kalian perempuan, jangan pernah takut menjadi diri sendiri karena mungkin kalian tuh berpikir kayaknya ini bakalan dipandang aneh deh sama orang lain. Gak juga gitu. Just be brave. So, thank you for watching. Bye-bye.